Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas latihan soal TKA pada materi bilangan real pada pelajaran matematika wajib. Kita punya soal nilai dari akar 1 ditambah di dalam akar 1 yang ada akar 3 ditambah akar 13 tambah 4 akar 13. Ini sebetulnya konsep akar dalam akar ya. Maka kita selesaikan dari yang paling dalam terlebih dahulu. Sebelumnya mungkin akan saya bantu sedikit mengingatkan mengenai konsep akar dalam akar. Ketika saya punya A ditambah B plus 2 A dikali B, ini bentuk akar dalam akar secara template ya, maka nilainya akan sama dengan akar A ditambah akar B. Di sininya harus dalam memuat angka 2. Nah, maka dari itu kita bisa selesaikan dari yang paling dalam terlebih dahulu, yaitu daerah sini nih. Oke. Kita punya di situ ada akar 13 ditambah 4 akar 3. Kan kita punyanya secara aturan itu harus 2 ya. Maka kita gimana caranya si 4-nya berubah jadi 2, yaitu dengan membagi 4 menjadi perkalian 2 dan 2. Maka jadi 13 ditambah 2 dikali bentar. Ya, 2 dikali 2 ya. Akar 3. Kemudian kita bisa cek. Nah, kalau di luar akar itu kan kalau pengen dimasukkan ke dalam akar, maka kita pangkatkan 2 saja kan bilangan tersebut. Maka kita bisa tulis 13 plus 2. Nah, 2 yang ini kita masukkan ke dalam akar sini, maka jadinya 4 dikali dengan 3. Maka bisa kita langsung cek, hasilnya adalah 13 ditambah 2 akar 12. Maka hasilnya adalah sesuai dengan aturan di awal, sebelah sini harus jumlah, sebelah sini harus dikali. Maka cari dua buah bilangan yang kalau dikali hasilnya 12, kalau dijumlah hasilnya adalah 13. Maka adalah bilangannya adalah akar 12 ditambah akar 1. Gitu ya. Oke. Nah, sudah selesai bagian yang dalamnya, maka kita akan bergeser ke bagian yang lebih luar, yaitu dari sini. Maka kita bisa tuliskan 3 ditambah, di sini kan tadi kan adanya akar 13 ditambah 4 akar 3 ya. Nah, di sininya dalam akar lagi, ini hasilnya adalah tetap 3. Yang di dalam sini, yang ini kan sudah dapat yang ini, maka kita bisa tuliskan menjadi akar 12 ditambah akar 1. Jangan lupa diakarkan lagi. Maka kita bisa tulis akar 1 itu kan 1 ya, 1 tambah 3 maka 4. Hasilnya di sini 12, akar 12. Jangan lupa masih dalam bentuk akar. Kemudian secara aturan jangan lupa di sini harus dalam bentuk 2. Sementara di sini belum ada, maka 12 kita bisa pecah menjadi perkalian 4 dan 3. Maka akar 4 itu akan sama dengan 2. Di sini tetap akar 3. Oke, kalau sudah berarti kita bisa cari dua buah bilangan yang kalau dikali hasilnya 3, kalau dijumlah hasilnya 4, yaitu bilangan akar 3 dan akar 1. Gitu. Mudah ya. Oke. Kalau sudah secara seperti ini, maka kita lanjut ke yang paling besar ke sini ya. Maka kita bisa tuliskan sebelah sini ya. Di sini kita punya 1 ditambah, di sini ada akar 3 ditambah akar 13 ditambah 4 akar 3 ya. Kita gabungkan. Jangan lupa diakarin juga di sini, maka kita bisa tuliskan 1 ditambah, di sini hasilnya adalah akar 3 plus akar 1. Ya. Kenapa hanya dituliskan segini saja? Karena kan ini udah selesai semua nih. Hasil ini kan ini. Hasil total yang ini kan hasilnya udah jadi akar 3 plus 1. Maka bisa kita tuliskan jadi langsung jadi akar 3 plus 1 ditambah 1 aja. 1 tambah 1 itu 2 ditambah dengan akar 3 diakarkan lagi. Nah, sesuai defaultnya, sesuai aturannya, maka di sini harus 2. Maka kita buat sebuah manipulasi bilangan. Bentuk manipulasinya itu kita buat gimana caranya di dalam akar sini harus ada 2, maka kita ubah dulu bentuk 3-nya ini menjadi bentuk yang lain tanpa merubah nilainya. Bisa kita ubah menjadi 3/4 dikali dengan 4. Kenapa harus 3/4 dikali 4?
agar di sini bisa keluar angka 2 gitu loh dari si akar pangkat 4-nya ini ya. Oke, maka yang sebelah sini juga kita bisa ubah, duanya itu bisa kita ubah menjadi 4/2 gitu ya. Oke, jangan lupa diakarkan. Kalau sudah, jangan lupa akar 4 itu 2, maka di sini 2, di sini 4/2, di sini berarti 3/4. Nah, kemudian teman-teman cari bilangan yang kalau dikali hasilnya adalah 3/4, kalau dijumlah hasilnya adalah 4/2. Maka kita bisa dapatkan bilangannya adalah 3/4 itu berarti 3/2 dikali 1/2 ya. Ini hasilnya 3/4. Kalau 4/2 itu dari 3/2 ditambah 1/2 juga 3/4 ya. Berarti betul angkanya itu di angka 3/2 dan 1/2 gitu. Jawabannya ada atau tidak? Gak ada ya. Maka kita selesaikan masing-masing terlebih dahulu. Selesaikan masing-masing itu maksudnya kita kalikan dengan sekawan dari si akar 3/2 juga dulu. 3/2 itu kan kita bisa ubah menjadi akar 3 per akar 2 ya, dikalikan dengan sekawannya. Maka hasilnya di sini berarti ini akar 2 kali akar 2 itu 2, di sini 1, akar 3 kali akar 2 itu akar 6 ya. Maka di sini jadi 1/2 akar 6. Kemudian yang sebelah sana juga kita cek juga. Yang sebelah kanannya yaitu akar dari 1/2 itu kan bisa jadi 1 per akar 2 ya, dikali sekawannya itu akar 2 per akar 2, maka hasilnya adalah akar 2 kali akar 2 itu 2, di sini berarti 1 akar 2, berarti hasilnya adalah ditambah 1/2 akar 2. Jawabannya berarti yang mana ya? Yang B. Loh, ini kan kebalik nilainya. Nggak apa-apa, karena kalau dalam bentuk penjumlahan itu berlaku sifat komutatif, jadi posisinya boleh dibolak-balik. Itu ya. Semoga bisa dipahami.